Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton kembali channel ini. Saya Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan senantiasa membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, istilah pencemaran nama baik tentu sudah sangat tidak asing bagi sobat semua. Ya, istilah ini sejak awal memang diambil atau bersumber dari salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pasal 310. Tapi untuk sobat ketahui, selain istilah pencemaran, ada juga istilah yang lain yang digunakan untuk menunjuk pasal 310 itu. Seperti penghinaan, ada juga yang menggunakan istilah penistaan. Sama aja lah itu semua. Ya, pencemaran, penghinaan, penistaan. Kenapa kok beda-beda istilahnya? Karena KUHP yang sekarang digunakan itu kan berbahasa Belanda ya awalnya. Kemudian diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum kita. Nah, masing-masing penerjemah inilah yang menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam hasil terjemahan mereka. Jadi jangan kaget bila misal sobat browsing-browsing gitu di internet, nyari bunyi pasal 310 KUHP, terus keluar beberapa situs masing-masing agak beda-beda dikit kalimatnya. Beda-beda dikit istilah yang digunakan. Ya, karena itu tadi, tergantung ngambil pasalnya dari kitabnya penerjemah yang mana. Oke? Kali ini kita mau ngomongin apa sih ini tentang pencemaran nama baik? Kita mau ngomongin pencemaran nama baik yang terkait dengan kasus jaring, sobat. Tujuannya ya sekedar untuk menjadi bahan diskusi serta memperkaya informasi hukum bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu kan sempat ramai ya pembicaraan seputar kasus jaring ini. Bahkan sampai dengan sekarang pun sebenarnya masih cukup ramai pro dan kontra seputar kasus hukum ini. Pro kontra hukumnya itu muncul gara-gara pasal yang dipilih, pasal yang digunakan oleh jaksa untuk mendakwa jaring. Ada dua pasal, sobat, yang didakwakan terhadap jaring. Dua-duanya pasal dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang pertama yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini itu tentang larangan hate speech, larangan untuk menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian dakwaan yang kedua yaitu pasal 27 ayat 3. Nah, pasal 27 ayat 3 ini nih yang terkait dengan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya 4 tahun. Coba deh cek lagi di beberapa tayangan media. Di beberapa channel-channel artis YouTube juga ada. Banyak ahli hukum yang berpendapat intinya bahwa jaring tidak mungkin bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 ini. Pasti lolos punya dari pasal ini. Kenapa? Karena katanya pencemaran nama baik
cuman bisa terjadi pada manusia. Pencemaran itu harus spesifik ditujukan pada orang pribadi. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu katanya bukan manusia. Jadi nggak bisa jadi objek pencemaran. Benarkah demikian? Sobat, kami punya pendapat yang berbeda soal ini. Pada dasarnya ahli-ahli hukum yang mengatakan bahwa pencemaran itu objeknya harus orang, alasannya adalah karena mereka berpegangan pada pendapat atau doktrin dari ahli-ahli hukum masa lalu. Doktrin yang lahir dan dikembangkan di masa lalu, yang tentu sesuai dengan kondisi saat itu. Nama-nama para ahlinya kita skip lah ya, biar itu menjadi bagiannya para mahasiswa hukum aja. Yang perlu sobat tahu adalah pendapat yang mengatakan bahwa objek pencemaran nama baik itu harus pasti benar-benar orang. Itu bukan omongan undang-undang. Itu adalah omongan dari para ahli. Istilahnya doktrin kalau dalam ilmu hukum. Di KUHP sendiri, apakah ada pasal-pasal yang nyata-nyata menyebut bahwa orang itu ya harus benar-benar orang? Harus dalam bentuk manusia seperti kita? Enggak ada. Artinya apa? Artinya adalah terbuka peluang bagi ahli-ahli hukum kekinian. Maksud saya ahli hukum masa kini untuk melahirkan doktrin baru yang berbeda. Doktrin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman yang bagaimana? Gini loh. Benar atau tidak, bila dalam keseharian kita sekarang, kita itu lebih mengenal nama suatu usaha, nama suatu badan hukum, atau nama produk, ketimbang nama orang beneran yang berada di balik daripada badan hukum itu. Contohnya, misal buat warga Jakarta, siapa yang tidak kenal Citos misalnya? Atau kalau buat anak-anak Surabaya, disebutin nama Sutos misalnya, ya pasti kenal dong ya. Tapi kalau ditanya yang punya siapa? Yo, embo, itu urusanku lur. Iya tuh. Atau apa lagi? Bank misalnya. Sobat tentu kenalnya ya nama-nama seperti Mandiri, BCA, BRI. Tapi nama direkturnya siapa? Perlu tahu emang? Ya kalau ada kepentingan untuk cari tahu ya silahkan. Tapi buat kita awam, apa benar penting untuk tahu? Ya enggak lah. Artinya apa? Artinya adalah nama-nama badan hukum ini, nama-nama produk ini nyata loh, eksis loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih eksis daripada nama orang yang berada di baliknya. Bila nama-nama itu eksis, ya dia bisa dong ketiban citra baik. Bisa juga kena sial ketiban citra buruk. Benar kan? So, bayangkan sekarang bila nama-nama badan hukum itu tadi kita jelekin. Rugi nggak mereka? Berdampak sesuatu yang buruk nggak buat mereka? Ya pastilah bos. Nah, kalau dia dirugikan, berani nggak kita secara logika mengatakan bahwa hukum tidak bisa melindungi nama Anda? Bisa diterima akal dan nurani nggak bila kita mengatakan demikian? Ya enggak dong. Artinya apa? Doktrin bahwa pencemaran nama baik itu
cuman diperuntukkan buat manusia real, sudah usang sobat. Sudah waktunya untuk diterobos dan digantikan dengan doktrin baru yang lebih masuk akal sesuai kebutuhan zaman. Nah, sobat, perdebatan tentang hal ini sebenarnya masih terus berlangsung di kalangan ahli hukum. Buat mereka-mereka yang masih berpendapat pencemaran nama baik itu korbannya cuman bisa manusia orang saja, ya nggak apa-apa, namanya juga pendapat, ya kan. Namun ya nggak tergolong ahli hukum kekinian aja. Meski memang bila kita sepakat bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran, harus hati-hati juga dalam penerapannya. Karena jangan sampai ntar dikit-dikit orang mengkritik, orang komplain terhadap produk tertentu, dibilang pencemaran nama baik. Ya nggak gitu juga lah ya. Dalam hukum pidana itu dikenal yang namanya unsur niat jahat. Nah, tinggal lihat aja, ada niat jahat tidak dalam komplainnya? Ada niat jahat tidak dalam kritiknya? Bila tidak ada, masa iya orang nggak boleh komplain, nggak boleh kritik? Boleh dong. Masih ingat nggak kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni? Dalam kasus ini, Prita pada akhirnya bebas. Tapi alasan bebasnya bukan karena Rumah Sakit Omni itu adalah badan hukum dan karena itu tidak bisa jadi korban, bukan. Prita bebas karena majelis hakim di Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa perbuatan Prita bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Prita nggak punya niat jahat dan hanya melakukan keluh kesah biasa saja. Sebenarnya ada lagi putusan Mahkamah Agung tahun 2010 di kasus yang lain yang mengatakan badan hukum bisa jadi korban pencemaran nama baik. Bila teman-teman ingin tahu, nanti nomor dan tanggal putusannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ini tuh kasusnya tentang seseorang yang menyampaikan suatu pernyataan melalui koran. Katanya ia merasa tertipu oleh PT X dan lantas PT X tidak terima. Dia perkarakan orang itu karena merasa nama PT-nya telah dicemarkan. Nah, kembali ke kasus Jering mengenai dakwaan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Sejauh yang kami ketahui, IDI ini harusnya ada bentuk badan hukumnya, badan hukum perkumpulan kalau tidak salah. Ya, kita asumsikan saja lah ya bahwa benar IDI ini berbentuk badan hukum. Maka jelas IDI berdasarkan doktrin hukum kekinian yang sudah kita bahas tadi, kemudian juga berdasarkan rujukan dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan pengakuan bahwa badan hukum bisa menjadi korban pencemaran nama baik, maka kesimpulannya ya emang bisa dan boleh banget IDI merasa menjadi korban dari sebuah postingan yang mencemarkan nama baiknya. Boleh sekali. Jadi jelas ya, pendapat kami jelas berbeda dari pendapat ahli hukum yang mengatakan IDI tidak bisa jadi korban pencemaran hanya karena IDI bukan manusia. Bisa kok. Nama IDI itu eksis bos di masyarakat. Punya value. Ada artinya nama itu.
Sobat, sidang kasus Jering saat ini tengah berjalan. Kami melihat kasus ini adalah satu momentum penting, momentum yang sangat baik malah, bagi para ahli hukum untuk memperbaharui doktrin tentang objek pencemaran nama baik. Zaman sudah berubah. Jelas, kehadiran hukum sangat diperlukan untuk melindungi tidak hanya manusia, tapi juga badan hukum. Khususnya dalam kasus-kasus pidana pencemaran nama baik. Oke, tonton terus channel ini. Cerita hukum, edukasi hukum, cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat.